Presiden Prabowo Subianto mengaku masih memiliki satu keresahan besar. Indonesia belum berhasil lolos ke Piala Dunia. Tapi pertanyaannya, apakah target itu cukup dicapai hanya dengan menambah anggaran? Perhatian Presiden menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar terhadap kemajuan sepak bola nasional. Bukan hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga memahami bahwa pembangunan sepak bola membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Kalau liga semakin profesional, kualitas pertandingan meningkat, dan ketika kualitas meningkat, pemain-pemain terbaik, baik lokal maupun asing, akan semakin tertarik bermain di Indonesia. Program diaspora tidak boleh membuat kita lupa membangun fondasi sepak bola nasional. Karena sehebat apapun pemain diaspora yang datang hari ini, Indonesia tetap membutuhkan regenerasi pemain dari dalam negeri. Tanpa pembinaan usia dini yang kuat dan tanpa liga yang berkualitas, timnas akan terus bergantung pada solusi jangka pendek. Presiden Prabowo Subianto mengaku masih memiliki satu keresahan besar. Indonesia belum berhasil lolos ke Piala Dunia. Tapi pertanyaannya, apakah target itu cukup dicapai hanya dengan menambah anggaran? Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kegelisahannya terhadap sepak bola Indonesia yang hingga kini belum mampu tampil di putaran final Piala Dunia. Sebuah harapan yang sebenarnya juga menjadi mimpi jutaan pecinta sepak bola Indonesia. Pertanyaan itu kemudian ditanggapi oleh anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga. Menurut Arya, perhatian Presiden menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar terhadap kemajuan sepak bola nasional. Bukan hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga memahami bahwa pembangunan sepak bola membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Dan memang benar, sepak bola modern membutuhkan investasi. Mulai dari stadion, lapangan latihan, akademi, sport science, hingga pengembangan kompetensi. Tetapi, kalau targetnya adalah lolos ke Piala Dunia, persoalannya tidak sesederhana menambah anggaran. Karena uang hanyalah alat, yang menentukan adalah hasil. Bagaimana uang itu digunakan untuk membangun ekosistem sepak bola. Kalau kita ingin mengukur apakah sepak bola suatu negara sedang berkembang atau tidak, setidaknya ada 3 indikator utama. Yang pertama adalah pembinaan usia dini. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan talenta. Kita punya Marcelino Ferdinand, lahir dan besar di Indonesia, kemudian mampu menembus sepak bola Eropa di usia muda. Marcelino menunjukkan bahwa pemain Indonesia memiliki kualitas untuk bersaing di level internasional. Masalahnya, Marcelino tidak boleh menjadi pengecualian. Federasi harus mampu melahirkan lebih banyak Marcelino lainnya. Akademi harus diperkuat. Kompetisi kelompok umur harus berjalan berkualitas. Pelatih usia muda harus terus ditingkatkan kompetisinya. Dan yang tidak kalah penting, pemain-pemain muda terbaik Indonesia harus mendapat kesempatan berkarir di Eropa. Mengapa Eropa? Karena hampir semua negara yang rutin tampil di Piala Dunia memiliki banyak pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa. Mereka terbiasa menghadapi intensitas yang tinggi, taktik modern, dan persaingan yang jauh lebih ketat. Semakin banyak pemain Indonesia yang berkembang di level tersebut, semakin besar pula kualitas timnas kita. Indikator kedua adalah kualitas liga domestik. Kita harus jujur mengakui bahwa kualitas liga Indonesia masih tertinggal dibanding liga-liga terbaik di Asia, apalagi Eropa. Padahal, tidak mungkin seluruh pemain timnas berasal dari luar negeri. Akan selalu ada pemain yang berkembang dari kompetisi lokal. Karena itu, Liga Indonesia harus menjadi tempat yang sehat untuk berkembang. Bagaimana caranya? Bukan hanya dengan mendatangkan pemain asing atau pemain terkenal. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem bisnis sepak bola yang profesional. Tidak ada lagi klub yang menunggak gaji pemain. Keuangan klub lebih sehat. Hak siar dan sponsor terus berkembang. Kompetisi berjalan adil sehingga setiap klub memiliki kesempatan untuk bersaing menjadi juara. Kalau liga semakin profesional, kualitas pertandingan meningkat. Dan ketika kualitas meningkat, pemain-pemain terbaik, baik lokal maupun asing, akan semakin tertarik bermain di Indonesia. Pada akhirnya, timnas juga akan mendapatkan manfaatnya. Lalu, indikator yang ketiga adalah prestasi tim nasional. Dalam beberapa tahun terakhir kita melihat perubahan yang cukup signifikan. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, program menghadirkan pemain diaspora menjadi salah satu strategi utama.
Sebagian orang mendukung, sebagian lainnya mengkritik. Tetapi kalau melihat sepak bola dunia, penggunaan pemain diaspora bukanlah sesuatu yang baru. Banyak negara melakukan hal yang sama untuk memperkuat tim nasional mereka. Artinya, langkah tersebut masih relevan dan layak untuk diteruskan. Namun ada satu catatan penting. Program diaspora tidak boleh membuat kita lupa membangun fondasi sepak bola nasional. Karena sehebat apapun pemain diaspora yang datang hari ini, Indonesia tetap membutuhkan regenerasi pemain dari dalam negeri. Tanpa pembinaan usia dini yang kuat dan tanpa liga yang berkualitas, timnas akan terus bergantung pada solusi jangka pendek. Jadi, kalau Presiden Prabowo ingin melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia, dukungan anggaran memang sangat penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan anggaran itu digunakan untuk memperkuat 3 fondasi utama: pembinaan usia dini, kualitas liga, dan prestasi tim nasional. Kalau 3 hal ini dibangun secara konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi sekedar harapan, melainkan target yang benar-benar bisa diperjuangkan.